Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak introspeksi, muhasabah di malam ke-27 ini. Sudahkah kita maksimalkan ibadah yang sudah kita lakukan selama 26 hari? Sudahkah bacaan Quran kita sudah maksimal? Sudahkah zikir-zikir kita, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita? Jangan sampai ketika tinggal Ramadan tinggal getulnya, tinggal kecewanya yang ada. Inilah profil orang yang beriman, selalu muhasabah. Para salafus saleh dulu menangis, sedih karena sebentar lagi akan ditinggal oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang menjanjikan berlipat gandanya pahala, bulan yang menjanjikan dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang menjanjikan satu malam, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah para salafus saleh menangis karena mereka menyadari, yang pertama, khawatir amal-amal yang ditolak sama Allah, dan yang kedua, kekhawatirannya adalah dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, seandainya di antara kalian ada yang amaliyahnya, Ramadannya diterima oleh Allah, akan aku beri riba, akan aku beri hadiah, akan aku berikan ucapan selamat. Saking khawatirnya, padahal mereka itu ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Saking khawatirnya kalau dosanya ditolak sama Allah SWT. Saking khawatirnya kalau amaliyahnya ditolak sama Allah dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Ada juga seorang tabi'in yang mengatakan, andai kata amal ibadah yang seberat biji zarrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masyaallah. Padahal bandingannya nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan orang sekarang. Generasi awal, begitu lembutnya hati mereka, begitu bersihnya hati mereka. Hati kalau bersih, hati kalau lembut, itu kekhawatirannya kepada Allah lebih ketika amal ibadahnya dikhawatirkan ditolak sama Allah. Kalau tidak ada kelembutan hati, tidak mungkin bisa merasakan sejauh itu. Kekhawatirnya adalah dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Kalau hatinya tidak lembut, kalau hatinya tidak bersih, tidak mungkin berpikir sejauh. Inilah generasi awal. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah dan dia berkhutbah hari raya, kita telah sebulan puasa, dia mengatakan itu, kita telah setiap malam salat tarawih, tinggal saatnya kita berdoa kepada Allah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tetapi sebaliknya, kita juga takut apa? Amal ibadah kita ditolak sama Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz. Coba
Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya layakkah kita bergembira, layakkah kita bersuka cita ketika kita mengakhiri Ramadan. Dan inilah bedanya orang-orang akhir zaman dengan generasi awal. Kalau mereka menjelang hari raya tiba, mereka bersedih. Kalau kita menjelang hari raya bergembira. Itulah kita. Jadi jawaban dari Allah kalau dibandingkan dengan generasi awal. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu ayo kita optimalkan, ayo kita maksimalkan. Karena malam ini adalah malam revolusi. Hari Kamis kemarin kita sudah sampaikan, hari Jumat kemarin kita sudah sampaikan tentang Lailatul Qadar. Tinggal 2 malam, malam ini dan malam 29. Kalau panjenengan tidak bisa tiap hari, carilah di malam-malam ganjil. Siapa tahu amal ibadah kita yang mulai dari awal sampai hari ini belum pas-pasan. Maaf, belum pas-pasan. Pas-pasan aja belum. Atau belum maksimal penuh. Maka siapa tahu malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dia. Makanya jangan lepaskan doa-doa kita. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, ya Allah. Anugerahilah kami bertemu dengan Lailatul Qadar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu ayat yang saya bacakan tadi. Bagaimana mengisi sehabis Ramadan. Amal ibadah seseorang itu diterima atau tidak, itu tandanya setelahnya. Kalau setelah Ramadan benar-benar lebih aktif kembali, maka itu tandanya ibadah panjenengan diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu, karena ada orang yang aktifnya ke masjid, aktifnya membaca Quran, aktifnya dia berzikir, itu ada di Ramadan. Selepas Ramadan kita tinggalkan semuanya. Padahal dalam Islam itu tidak ada perintah untuk apa? Untuk Ramadan tidak ada. Jadi benar-benar Ramadan ini harus ibadah tidak ada. Artinya kalau demikian biasanya selepas itu ditinggalkan. Tapi yang ada adalah Ramadan sebagai hamba Allah SWT. Tidak ada hamba Ramadan, tidak ada. Yang ada adalah hamba Allah yang senantiasa setiap waktu, setiap saat selalu beribadah kepada Allah. Karena itu para ulama mengatakan ciri ibadah itu diterima oleh Allah adalah setelahnya. Kalau kita setelah Ramadan, puasa Ramadan wajib, tapi masih ada puasa-puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 1 hari puasa Arafah, puasa pada bulan Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa masih ada. Kalau untuk hari ini kita sholat tarawih, di bulan-bulan lain tidak ada tarawih, tapi ada sholat malam, ada sholat malam. Kalau hari-hari kita baca Quran dan bahkan berkata-kata baca Al-Quran, ingat baca Quran tidak hanya di bulan Ramadan, bisa kita lanjutkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu satu ayat yang saya baca tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqamah. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah itu apa? Kekeh. Istiqamah itu apa? Tidak bolak-balik, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, kata Umar bin Khattab. Istiqamah itu apa? Tidak syirik kepada Allah. Istiqamah. Istiqamah itu apa? Ajak, jejak, madep, mantap kepada Allah. Itu istiqamah. Karena itu istiqamah ini hanya orang-orang beriman saja yang bisa melaksanakan. Selain orang beriman tidak bisa. Jadi setelah kita dilatih selama sebulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka selanjutnya kita harus istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan harus kita istiqomah. Karena itu yang bisa melaksanakan hanya orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk puasa hanya orang-orang yang beriman. Insya Allah panjenengan selepas puasa akan bisa melaksanakan itu dengan orang-orang yang terpilih sebagai orang-orang yang beriman. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita
semuanya